Ajaran kasih itu mencerdaskan. Ketika Eropa kembali ke Alkitab, diawali oleh John Huss di abad 13 dan puncaknya pada abad 16 oleh Martin Luther. Masyarakat Eropa mulai kembali kepada Alkitab, mulai membaca Alkitab dan mulai memahami ajaran kasih. Maka kecerdasan mulai tumbuh di Eropa, sehingga membuat Eropa pelan-pelan bangkit dari masa kegelapan, keluar dari abad-abad keterpurukan dan kebutuhan, hingga hari ini menjadi bangsa yang maju dan makmur. Protestan adalah kembali kepada Alkitab, kembali berpedoman kepada Alkitab, dan inti ajaran Alkitab adalah kasih. Juga masyarakat Korea Selatan yang mayoritas Protestan, juga Cina yang diperkirakan sebagian orang memiliki penganut Protestan lebih dari 15%, adalah bangsa yang maju dan makmur. Seorang Filipina Katolik pernah berkomentar bahwa negara-negara dengan Protestan di atas 15% itu seringkali sebagai sebuah negara yang maju dan makmur. Sebaliknya negara-negara Islam dan juga negara-negara Katolik seperti di Amerika Latin, Timor Leste, Papua New Guinea, dan lain-lain cenderung berbelakang dan kacau penuh konflik. Mengapa Brunei dan Malaysia lebih maju dan makmur dibanding Indonesia? Karena jumlah Protestan di Brunei dan Malaysia lebih banyak. Itu di atas 15%. Mengapa Singapura lebih maju dari Malaysia? Karena jumlah Protestan di Singapura lebih banyak dari di Malaysia. Begitu penilaiannya. Menurut saya, tentu terkecuali adalah Arab Saudi. Ya, karena mereka makmur, karena mereka mendapat berkat sebagai keturunan Abraham. Itu pun karena Arab Saudi menjadi antek Amerika, dan itu pun setelah minyak ditemukan dan diajarkan prosesnya oleh Amerika. Juga karena di sana minim Islam radikal yang penuh kebencian. Ingat, ajaran kasih itu meningkatkan kecerdasan, sedangkan ajaran kebencian dan dendam itu menurunkan kecerdasan. Bahwa masyarakat Protestan itu lebih cerdas, itu sudah diteliti oleh Max Weber dan ditulis dalam bukunya Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Protestan Ethic and Capitalism Spirit. Namun demikian, para ahli juga masih bertanya-tanya, kenapa Jepang yang tidak memiliki tradisi Protestanisme juga menjadi sebuah negara yang maju dan makmur? Menurut saya itu karena ajaran agama Shinto itu juga mengandung ajaran kasih yang cukup kuat. Ingat, ajaran kasih itu mencerdaskan, ajaran kebencian dan dendam itu menurunkan kecerdasan. Menurut penelitian di Jepang, otak manusia itu bisa menyusut, bisa mengecil, sehingga menurun kecerdasannya, berkurang kecerdasannya. Menurut penelitian tersebut adalah ada dua hal penyebab penyusutan otak atau penerutan atau pengecilan otak. Sehingga terjadi penurunan kecerdasan. Dua hal tersebut adalah satu, lekas marah dan emosi negatif. Yang kedua adalah pornografi. Itu yang menyusutkan otak atau mengecilkan otak. Ya, lekas marah, dendam, kepahitan, itu menurunkan kecerdasan. Otak jadi mengecil atau menyusut. Kemampuan berpikir berkurang, dan kecerdasan berkurang juga. Dan itu sudah dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 29, bahwa siapa yang lekas marah, memperbesar kebodohannya. Jadi ajaran kasih itu adalah kebenaran tingkat tinggi dari Allah. Karena di dalam kasih, itu ada kedamaian, ada ketentraman, ada sukacita. Seluruh organ tubuh menjadi sehat. Dan otak pun menjadi segar, tetap segar. Sedangkan emosi-emosi negatif itu adalah sebaliknya. Menyusutkan otak dan melemahkan seluruh organ. Lekas marah, kebencian, dendam, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran yang berkepanjangan, itu menyusutkan otak dan melemahkan organ-organ tubuh. Maka peringatan bagi kita, bahwa makin tinggi teologi kita, semakin pintar pemahaman Alkitab kita, itu harus membuat kasih kita semakin besar. Karena inti ajaran Alkitab, inti ajaran Allah, inti ajaran Tuhan Yesus adalah kasih.
Jadi sekalipun ilmu teologi kita tinggi dan bagus, tapi kalau justru membawa kita jadi lemah dalam kasih dan belas kasihan, dan justru membuat kita lekas marah dan suka membenci, maka kecerdasan kita sedang menuju penurunan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus makin melimpah bagi kita. Amin.